Baik, di sini kami akan mendemokan aplikasi yang telah kami buat, yaitu Online Management Library atau SIM perpustakaan, khususnya untuk perpustakaan di kampus PENS, kampus Menep. Nah, sekarang saya akan membahas mulai dari landing page-nya terlebih dahulu. Dapat dilihat di sini terdapat logo, terdapat gambar, dan juga terdapat deskripsi singkat tentang apakah website ini. Kemudian ada tombol registrasi di bawah, dan ada juga login register di pojok kanan atas. Nah, untuk tombol registrasi, kita akan diarahkan untuk masuk ke dalam form registrasi untuk mengisi nama, email, password. Dan jika sudah memiliki akun, tinggal diklik saja. Kemudian kita memasukkan email dan password yang pernah kita buat. Di situ juga terdapat tombol registrasi jika memang belum memiliki akun. Sekarang tinggal masukkan saja datanya, kemudian klik login. Nah, di sini terdapat dashboard dari user. Bisa dilihat di atas itu adalah pengumuman. Contoh pengumuman ada 2, kemudian ada buku yang telah kita pinjam, beberapa buku yang telah kita pinjam. Di situ terdapat tombol detail dan kembalikan, ada deskripsi singkat juga tentang website ini. Kemudian kita beralih ke katalog, terdapat tombol search bar di kanan dan di kiri untuk kategori. Terdapat juga buku yang kita pinjam dan buku yang belum kita pinjam, alias buku yang memang ada di sini yang boleh kita pinjam. Ketika kita klik pinjam, maka kita akan langsung dapatkan notif bahwa kita tuh telah meminjam buku ini gitu. Dan jika kita scroll itu terdapat cukup banyak buku, dan di dalam kategori ini bisa dilihat misalnya kita mengklik buku sekolah. Nah, di sini ada judulnya, kita dapat meminjam, kemudian muncul notifnya lagi. Dan kita bisa mencari untuk kategori lain, ini untuk all in seperti ini mencarinya. Dan untuk ISBN bisa di kanan itu, author juga dan title bisa di search di search barnya. Kita juga dapat meminjam dari ketika kita mencarinya lewat search bar maupun kategori. Kemudian di sini ada detail yang bisa kita lihat detail bukunya itu seperti apa, dari ISBN, judul, penulis, penerbit, dan lain-lain. Kita juga dapat memprint buku ini. Ketika kita buka, itu akan membuka dengan format Word. Dapat dilihat di sini. Sedikit informasi dari buku-buku tadi. Buku yang kita buka itunya, detailnya. Dari mulai judul sampai hingga deskripsi. Kemudian kita bisa close, kita masuk ke pengembalian. Nah, di pengembalian itu keluar semua data buku yang kita pinjam. Dan kita bisa mengembalikannya. Dengan tombol warna hijau itu, ketika kita mengembalikan, maka akan muncul notif bahwa kita telah mengembalikan buku tersebut. Kemudian di sini ada sumbang buku. User dapat menyumbangkan buku yang kemudian harus mengisi datanya terlebih dahulu, mulai dari judulnya, ISBN-nya, penerbit, dan lain-lain. Ketika kita simpan, nah ISBN-nya ini tidak sesuai. Harusnya ISBN adalah angka. Maka ketika data di sini tidak sesuai, akan muncul alert bahwa ini tidak sesuai. Nah, ketika kita telah menyesuaikan dan kita juga dapat memilih gambar untuk cover bukunya itu dan kita simpan, maka kemudian donasi buku ini akan masuk ke dalam user admin. Jadi bukan user biasa, member biasa, tapi masuk ke dalam admin yang kemudian akan diaksesi oleh admin pendonasian buku ini. Nah, di sini pada user juga terdapat tagihan denda. Untuk tagihan denda maksudnya itu jika misalnya user tidak mengembalikan buku sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka akan muncul di situ. Nah, di sini ada ubah profile. Kita dapat memilih foto profile kita sendiri. Seperti contoh ini. Nah, kita juga dapat mengubah email dan nama. Kemudian jika tidak diisi, maka akan muncul alert bahwa itu harus diisi.
Kita juga dapat mengubah NRP-nya sesuai NRP kita dan menambahkan alamat. Lalu ketika kita menyimpan, maka data-data kita tuh akan otomatis berubah. Dan profil pun di pojok kanan atas itu telah berubah, dan kemudian kita bisa logout, akan kembali lagi ke landing page. Baik, di sini saya akan mendemokan bagaimana sih seorang admin dalam mengelola aplikasi ini. Nah, karena kita sudah memiliki akun admin, kita langsung saja login di sini. Untuk admin ini, akunnya harus sudah terbuat. Di sini sudah saya buat ya. Kita login seperti halnya member biasa, kemudian kita login. Nah, untuk dashboardnya sama seperti tampilan di member. Kemudian kita bisa mengatur anggota di sini. Misalnya kita ingin menambahkan anggota, kemudian kita pilih ini dengan data fix misalnya. Kemudian kita simpan di sini emailnya dan NRP-nya saya buat error dulu. Kita lihat validasinya. Nah, oke. Di situ akan ada validasi. Kemudian kita masukkan email yang benar, misalnya contohnya kemudian kita simpan saja, nihil namanya. Oke, nihil berhasil dibuat. Kita kembali ke tabelnya. Nah, di tabelnya kita akan cari dengan nama. Jadi namanya adalah nihil. Oke, nihil sample.mail.com sudah berhasil dibuat. Kemudian kita akan mencoba mencari lewat email. Contohnya di sini adalah sini. Oke, kita coba sini. Oke, ada di sini. Kita misalnya ingin hapus dia, hapus. Ya, hapus member ini. Kemudian Liza Kaus terhapus. Dan hasilnya setelah kita cari adalah hanya ada member ini. Kemudian di sini untuk yang buku, untuk mengelola buku, di sini kita bisa menambah buku. Contohnya di sini saya menambah buku. Kemudian kita akan mencoba untuk memasukkan data fix lagi, fill out input. Kemudian di sini saya akan memilih sebuah gambar untuk covernya. Oke, di sini saya akan coba simpan. Nah, oke, ada validasi lagi di sini. ISBN-nya harus angka, misalnya seperti ini. Dan di sini juga tahunnya kita isi 2015. Kemudian kita simpan. Nah, buku Fasere. Oke, Fasere sudah ditambah. Kita cari buku Fasere. Nah, ini dia buku yang sudah kita tambah gitu. Kita misalnya mau menampilkan deskripsinya di sini. Sama seperti tampilan di member, kita bisa mengeprintnya misalnya ke dalam docx. Kita akan ekspor dia ke dalam docx gitu, ke dalam format Word. Nah, seperti ini tampilannya sudah berhasil di download. Kita buka. Nah, seperti ini tampilannya. Dia akan menghasilkan buku dengan seperti ini. Kondisinya seperti ini. Seperti itu kurang lebih. Kemudian untuk selanjutnya kita juga bisa mengedit dia. Misalnya kita edit ISBN-nya kita ubah menjadi satu seperti ini. Oke, kita ubah ISBN-nya, kita simpan. Nah, oke, Fasere. Oke, dan kita akan mencoba mencarinya lewat ISBN di sini. 001. Oke, sudah ada Fasere. Dan kemudian kita juga bisa menghapus, misalnya kita akan menghapus yang ini, yang lies to the up, misalnya. Kita coba hapus. Oke, kita hapus di sini. Ya, hapus. Nah, buku lies to up terhapus. Oke. Kalau kita lihat di sini sudah tidak ada yang lies to up gitu. Kemudian juga kita bisa melihat daftar buku yang dipinjam oleh member seperti ini. Contohnya ada beberapa buku di sini yang dipinjam oleh member dengan nama Satya Asila seperti yang tadi dibuat oleh teman saya. Kemudian kita bisa melihat list denda, daftar denda. Misalnya karena Satya Asila di sini mempunyai beberapa tanggungan, dia telat dalam mengembalikan buku, jadi dia itu kena denda gitu.
Nah, untuk membayar dendanya, kita bisa langsung saja. Misalnya di sini dia punya beberapa buku, 4 buku yang telat dalam mengembalikannya. Di sini misalnya dia sudah membayar sebesar 25.000, tagihannya itu 27.000, sisanya adalah 2.000. Kemudian kita juga bisa membayarkan, cara membayarkannya kita klik di sini dan kita masukkan jumlah yang ingin dibayarkan, misalnya 1.000, dia mau menyicil misalnya. Kita simpan. Nah, berhasil membayar 1.000 pada user Kasila. Nah, kemudian selanjutnya dia akan membayar di sini misalnya, dia juga akan membayar yang 1.000 misalnya contoh. Berarti kita masukkan 1.000 dan hasilnya berhasil membayar 1.000 pada user Kasila. Jadi sekarang yang tersisa ada 3 denda yang belum dibayarkan. Seperti itu. Contohnya kita akan membayarkan yang ini, sisa tagihan misalnya yang 3.000. 3.000 kita bayarkan, oke. Nah, sekarang dia akan mempunyai 2 denda yang belum dibayarkan. Kemudian ada daftar donasi, karena tadi si Satya Asila ini mendonasikan buku, kita bisa melihat di sini. Nah, ini ada beberapa judul yang didonasikan oleh Satya Asila. Kita bisa lihat di deskripsi seperti yang tadi. Nah, oke, di sini dia gak ada covernya. Misalnya kita akan mengedit dia dulu sebelum kita mengapprove-nya. Oke, kita edit dulu, kemudian pilih gambar misalnya. Kita akan coba pakai yang ini. Oke, kita simpan. Oke, buku official. Nah, yang didonasikan, kita lihat. Nah, sudah berubah gambarnya. Oke. ISBN-nya adalah 1111. Kita approve saja dengan mengklik di sini, terima. Oke. Ya, tambah. Nah, selanjutnya kita akan bisa juga menghapus buku yang didonasikan. Misalnya kita tolak bukunya, kita bisa hapus saja. Ya, hapus. Seperti ini. Nah, kemudian tadi kan buku yang Satya Asila donasikan bisa kita lihat di tabel buku di sini. Ada di ISBN 111. Nah, sudah ada di sini. Kita lihat detailnya. Nah, seperti ini. Yang ini adalah buku yang didonasikan oleh Satya Asila tadi. Kemudian kita juga bisa mengedit sebagai admin, kita juga bisa mengedit pengumuman di sini. Misalnya di sini ada 2 pengumuman yang kita bisa lihat di dashboardnya gitu. Nah, ini adalah contoh info dan ini adalah contoh warning, peringatan gitu. Kita bisa membuat tambah pengumuman di sini. Kita akan menggunakan data fake di sini. Ini adalah judulnya VT gitu, simpan. Kemudian pengumuman VT sudah disimpan. Kemudian kita akan mencoba menghapus yang misalnya yang tadi ini adalah contoh, kita hapus saja. Ya, contoh hapus. Kemudian waktu tutup misalnya ini yang dibuat oleh saya sendiri. Kemudian kita akan edit misalnya. Edit pesannya adalah misalnya di sini kan 16.00, kita ubah ke 12 WIB. Oke, simpan. Selanjutnya kita bisa melihatnya di sini. Nah, untuk member biasa, untuk member yang bukan admin, kita bisa melihatnya di dashboard. Peringatannya pada hari ini perpustakaan akan tutup pada jam 12 WIB. Kemudian sebagai admin, kita juga dimungkinkan untuk melihat statistik yang ada. Di sini ada 2 statistik dari registrasi member per bulan. Di sini di bulan Februari, Maret, Agustus, September dapat dilihat jika ada 1 user yang mendaftar. Untuk bulan Desember terdapat 6 member yang mendaftar. 6 user yang mendaftar. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat perbandingan seperti ini. Perbandingan jumlah buku per kategori. Oke, kita juga bisa mengekspor buku yang daftar buku yang ada di sini, ekspor ke PDF contohnya. Nah, di sini sudah terdownload, kita buka saja. Hasilnya seperti ini. Akan menampilkan buku yang ada di database kita. Kemudian kita juga bisa mengekspornya ke dalam Excel seperti ini. Kalau kita lihat seperti ini. Nah, dia akan menampilkan daftar buku yang ada itu. Untuk seorang admin, dia juga dimungkinkan untuk mengubah profilnya. Contohnya di sini saya akan mengubah nama saya menjadi Firman Ramadan. Dan kita akan simpan dia. Oke, berhasil disimpan. Dan kita bisa meng-logout akun kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya demokan untuk aplikasi yang kami buat.
setelah kita melihat aplikasi yang telah kami buat, kita akan melihat bagaimana sih isi dari aplikasi yang kita buat ini sebenarnya. Nah, di sini saya memakai Laravel dan beberapa dependensi tentunya untuk mempermudah dalam pembuatan aplikasi ini. Kita langsung saja lihat package JSON-nya. Jika dapat dilihat di sini, ada beberapa dependensi yang saya gunakan, yaitu ada inertia, kemudian ada view dan tailwind. Tailwind ini digunakan untuk memperindah tampilan. Dan yang lain itu ada DCUI. DCUI ini merupakan framework lanjutan dari inertia. Kemudian ada FunWisdom dan di sini bisa dilihat sisanya. Ada chart.js tentunya yang digunakan untuk menampilkan chart yang ada seperti yang saya telah tunjukkan sebelumnya. Kemudian kita langsung mengarah kepada aus di sini, route aus. Route aus ini dihasilkan oleh Breezy, yaitu salah satu start kit dari Laravel yang mengurusi masalah autentikasi. Jadi di sini yang membuat ini semua adalah Breezy, dihasilkan oleh Breezy. Kemudian untuk yang kita buat sendiri itu ada di web sini, di web. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita lihat tuh adalah pertama home itu mengarah kepada welcome. Nah, di sini kita pakai inertia untuk menampilkan welcome ini. Inertia ini memungkinkan kita untuk membuat aplikasi single page application. Kemudian dashboard yang harus kita terautentikasi untuk mengakses dashboard ini ditandai dengan middleware auth ini. Kemudian ada beberapa row di sini yang bisa kita lihat semuanya. Nah, saya akan membahas salah satu dari controller yang kita buat di sini. Contohnya adalah di sini saya akan membahas book controller. Kita akan mengarah kepada app di sini, kemudian HTTP, kemudian controllers, dan di sini ada book controller di sini. Nah, di book sendiri ada beberapa metode yang dilindungi dengan middleware admin. Semua metode yang ada di sini dilindungi oleh middleware admin ini. Artinya hanya admin yang dapat mengakses metode tersebut kecuali katalog. Katalog di sini dapat kita lihat kalau dia itu mengembalikan buku yang ada di master buku ini. Kemudian dia juga mendapatkan buku apa saja yang dipinjam oleh seseorang, sehingga nantinya di katalog itu akan ada bedanya, tombol untuk mengembalikan dan tombol untuk meminjam. Kemudian dia itu akan mengembalikan, mereturn sebuah view di sini, yaitu app book catalog di sini. Kita akan membahas nanti ini. Intinya ini adalah view untuk ditampilkan kepada user dari inersianya gitu. Kemudian di sini ada index. Index ini digunakan untuk menampilkan tabel dari member yang ada. Ini diakses hanya oleh admin saja. Kemudian untuk meng-create-nya sama seperti yang tadi itu, sama yang seperti yang saya demokan tadi, ini untuk mengakses view untuk membuat form, untuk membuat kemudian di sini ada create ini untuk menampilkan form untuk membuat untuk menambahkan buku baru. Kemudian di sini ada store untuk menyimpan buku yang baru tersebut. Kemudian di sini ada metode edit untuk mengedit buku yang ada. Kemudian di sini ada update untuk menyimpan dari form yang telah dilakukan tadi gitu. Ini untuk menyimpan perubahannya. Kemudian ada destroy untuk menghapus gitu. Nah, kita tadi berbicara mengenai middleware admin. Saya akan menunjukkan di mana sih sebenarnya middleware admin ini. Middleware admin ini dibuat di dalam HTTP, kemudian ada di dalam middleware dan admin middleware. Admin middleware ini kami buat sendiri. Jadi bukan bawaan dari PHP-nya. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk membuat sebuah middleware kita perlu mendaftarkannya ke dalam kernel.php di sini. Nah, di sini bisa dilihat kalau admin middleware ini didaftarkan sebagai admin.
Nah, kemudian isi dari admin builder tadi, kalau misalnya usernya bukan admin, ada sebuah kolom di dalam user ini, di dalam tabel user ini, yang namanya adalah isAdmin. Dia berisi true atau false. Kalau dia false, dia akan di redirect ke dashboard. Tidak akan diperbolehkan untuk mengakses view tertentu atau row tertentu. Kemudian kita juga tadi membicarakan tentang view yang di render oleh Inertia. Nah, kita bisa lihatnya itu melalui di sini di research, kemudian ada di GS. Nah, di sini ada beberapa page yang kita buat. Nah, untuk welcome-nya seperti ini. Welcome-nya akan menampilkan seperti ini. Hanya sedikit saja. Seperti ini. Yang ini yang merupakan user pertama kali lihat. Kemudian di sini ada juga app di sini. Oh ya, untuk auth sendiri, untuk page auth sendiri itu dihasilkan oleh Inertia. Breezy Inertia yang saya pakai di sini. Kemudian untuk app-nya sendiri itu kami membuat sendiri di sini. Saya akan memberitahu salah satunya, misalnya di member. Nah, di sini ada member entry yang digunakan untuk membuat user baru dari sisi admin dengan role sebagai member. Nah, di sini bisa dilihat kalau ada beberapa inputan seperti nama, kemudian email, NRP, dan jurusan. Seperti yang telah tadi saya demokan. Nah, selanjutnya dari view yang ada ini, kita compile sehingga bisa dilihat oleh user. Untuk di sesi kali ini, saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara mengompile suatu Vue.js ke dalam aplikasi kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.